Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, pernikahan Al-Ghazali dan Alisa masih terus menjadi perhatian publik. Pasalnya berbagai momen yang terjadi seolah sayang untuk dilewatkan. Ya, tampaknya sosok yang dulu pernah bersatu, kini berdiri berdampingan lagi. Namun bukan untuk saling kembali, melainkan saling memberi restu di hari bahagia sang anak. Dan dari atas pelaminan pun, sempat terjadi sebuah momen yang mendadak membuat tamu terdiam. Lantas, apakah momen tersebut? Benarkah Ahmad Dhani sempat menyebut mantan istrinya sudah mendapatkan suami yang jauh lebih baik? Seperti apa pula Dhani menceritakan kemegahan acara ngunduh mantu yang ternyata digagas dan persiapkan secara spesial olehnya? Dan lalu, benarkah pula? Berbeda dengan momen sebelumnya, kali ini Maya memilih untuk tidak hadir. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, atau mengulang momen yang mendadak sempat membuat tamu terdiam. Di acara resepsi pernikahan Al-Ghazali dan Alisa, yang digelar secara intimate di The ST Regis Jakarta, Senin, 16 Juni 2025 kemarin. Momen yang menyita sorotan itu adalah saat Ahmad Dhani menyampaikan pesan di hadapan para tamu undangan yang hadir. Dengan penuh bangga, Dhani menyebut dirinya sebagai pria paling bahagia hari itu. Ia merasa bersyukur karena sang putra sulung telah berhasil menikahi wanita yang ia sebut sebagai perempuan tercantik di Indonesia. Tak hanya itu, Dhani juga menyampaikan rasa bangganya terhadap Al, yang selama ini dianggapnya berhasil menjadi panutan bagi adik-adiknya. Namun, yang mengejutkan tentu adalah momen di mana Ahmad Dhani pada kesempatan yang sama, atau saat itu berdiri berdampingan dengan ayah Alisa, Richard Vincent Dagis, tiba-tiba mengucap kalimat tak terduga dari atas panggung. Ia mengatakan bahwa dirinya juga ikut bahagia, karena mantan istrinya, Maya Estianty, kini telah mendapatkan suami yang lebih baik darinya. Sontak, pernyataan tersebut juga membuat Alisa yang sedang duduk terlihat kaget dan agaknya juga beberapa tamu undangan yang hadir di acara itu. Lantas, saat kembali disinggung terkait pernyataannya tersebut, seperti inilah jawaban santai Ahmad Dhani. Sebelum bicara soal Al dan Alisa, maybe saya dan Richard is the most happy man today. Is it true? Yeah. Yes. Saya bahagia mempunyai anak laki-laki pertama, putra mahkota yang berhasil mendapatkan istri yang saya sebut the most beautiful girl in Indonesia. Saya bangga kepada Al. Nasihat yang selalu saya berikan kepada Al adalah bahwa Al adalah kakak tertua dari El dan dulu waktu itu belum ada Ali, belum ada Safia. Saya selalu always kasih nasihat kepada Al bahwa you are the big brother. Adik-adikmu harus look up to him, harus look up to Al. Dan selama ini El dan Dur, selama ini Al berhasil membuat El dan Dur
to his old brother. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Juga saya juga bahagia hari ini saya mempunyai istri baru, juga anak-anak yang baru setelah Al itu, dan sampai hari ini kok kenapa it's all about me? It's okay, it's okay. Saya happy, Richard happy juga, very happy. Buat Al dan Alisa, belajarlah banyak tentang agama, karena semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan agama. Karena kalian sama-sama ada Islam, maka dari itu jadikanlah hukum Islam, fikih Islam menjadi rujukan di mana saat kalian mempunyai masalah yang cukup berat, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang baik. Oh, ya biasa aja kan, biasa aja. Ya biasanya apa yang perlu dikomplain? Maksudnya itu adalah statement yang akhirnya shock, Alisa juga shock waktu. Masa? Iya. Apa juga? Oh, gitu. Ada Oh gitu ya. Gimana pendapat Bapak? Kan udah diutarakan pendapatnya, tanyain lagi apa yang tanya? Maksudnya itu dipersiapkan adalah statement yang memang sebenarnya atau Itu dari lubuk hati Pak D mengungkapkan di hari itu secara spontan atau memang seperti apa? Ya tergantung orang-orangnya kan menilainya kan ya kan. Ya nggak ada yang salah kan, di luar musik kan nggak ada yang salah, nggak ada. Ya kan nggak ada yang salah kan. Konteks mungkin jauh lebih baiknya itu sendiri seperti apa? Saya nggak bilang jauh lebih baik. Ya kan orang tinggal menilai, ya kan. Nah, sebuah konten itu kan, sebuah konten itu dari mana dinilainya gitu kan. Kan orang bisa melihat. Ya, masih dalam acara jelang ngunduh mantu Al dan Alisa yang digelar hari ini, Ahmad Dhani dalam momen itu memang sempat menyebut jika ia masih berharap Maya bisa hadir. Dhani juga bilang belum tahu apakah Al sudah bicara ke bundanya, tapi yang jelas ia menegaskan bahwa kursi untuk Maya tetap disiapkan. Karena bagi Dhani, Maya tetap ibu dari Al. Ia bahkan menegaskan jika Maya hadir, Mulan tidak akan duduk di situ. Di sisi lain, Maya Estianty tampaknya juga sudah memberi kepastian. Lewat caption di akun media sosialnya, tampak mengunggah potret dirinya sedang di bangku sebuah pesawat. Istri Irwan Musri itu menuliskan, "Kembali ke setelan awal setelah mengantar anak menikah dan sekarang akan menemani suaminya yaitu Irwan Musri kerja ke Eropa." Meski begitu dalam unggahannya tersebut, Maya sempat menyampaikan doa dan harapan terbaik untuk keluarga. Sambil pamit, Maya menulis, "Bye Indonesia, have fun to all in the family, our hearts and thoughts are with you." Saya di sini dong, di sini. Ya. Orang tuanya Alisa, orang tuanya ayah bunda Alisa, ayahnya Al dan ibu sambungnya. Kita masih berharap Maya mau datang. Gitu. Berarti sampai detik ini H-1 belum ada keputusan akan? Belum. Nggak tahu Al udah ngomong belum sama bundanya. Iya dong. Ya kalau Maya di situ, ya mungkin Mulan nggak ada di situ. Ada Maya sama Mulan kan ibunya Al. Ya kebahagiaan itu berkurang karena
Maya tidak hadir di sini kan, tidak menyaksikan kemegahan daripada gong semua jajaran peristiwa itu tadi itu. Tapi kan belum final Pak De. Hah? Belum final datang atau enggak ini. Ya makanya kalau nggak datang sayang gitu. Berarti masih berharap Pak De. Iya dong, berharap supaya bisa melihat kemegahan ini gitu. Sementara itu masih dalam acara jelang ngunduh mantu Al dan Alisa yang digelar hari ini. Ahmad Dhani juga sempat buka suara soal konsep acara ngunduh mantu. YNTG ternyata ditangani sendiri olehnya. Menurutnya, ini bukan cuma pesta pernikahan, tapi juga peristiwa budaya yang luar biasa. Ia menyebut ini bakal jadi pesta paling spektakuler sepanjang sejarah, yang akan menampilkan visual Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang bergerak, seolah-olah pengantin pun sedang berada di zaman kerajaan, belum lagi berbagai sajian budaya yang akan disajikan. Semua itu disebutnya sebagai bentuk pelestarian budaya. Lantas benarkah untuk mencapai keinginan itu, Dhani merogoh kantungnya dengan cukup dalam? Cukup sih, ini kayaknya bakal jadi pesta pernikahan yang paling spektakuler sepanjang sejarah ya kayaknya. Ya sulit kayaknya untuk apa ya, hampir sama itu, karena ya ini konsep pelaminan original yang pertama saya bikin ini. Jadi nanti di belakang itu, ini kan jadi kalau di luar negeri kan jadi chapel. Ini chapelnya kayu asli, bukan kayu artificial. Di belakang nanti ada LED yang isinya itu Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Moving. Jadi seolah-olah kita ada di zaman kerajaan dulu lah. Nanti gamelannya di situ. Ini kan sebenarnya kan peristiwa budaya. Ini sebenarnya peristiwa budaya. Kebetulan Al nikah, kebetulan saya punya kemampuan untuk menghasilkan peristiwa budaya. Karena ini adalah peristiwa budaya. Nanti tamu disambut dengan reog, pengantin masuk, mempelai masuk dengan tari-tarian Jawa dari keraton. Ya, pokoknya nanti besok jumpa pers lagi untuk yang terakhirnya. Jadi 3 miliar dapat apa? Berarti di atas 3 ya? 3 miliar mah dekorasinya doang. Puluhan M Pak De, puluhan M. 24 M betul Pak De? Enggak lah. Kira-kira segitu lah, hampir. Iya kan, kalau yang kemarin kan intimate kan 300 orang. Ini 3.000 orang. Berapa kali lipatnya? Waduh, 100 lebih dia. Pekerjaan ini berapa orang? Lebih ya? 300 orang. Yang kerja 300 orang. Ini ada yang khusus. Ini raksasa ini, produksinya raksasa ini. Ya kebetulan pas saja semuanya, timingnya pas semua. Kebetulan Al pas menikah. Kalau Al menikahnya 2 tahun yang lalu mungkin nggak begini. Ya kalau untuk pernikahan kayaknya belum pernah ada panggung segede gitu. Itu standar konser Dewa. Iya. Ada akan menjadi catatan sejarah nih mungkin. Iya, ini peristiwa budaya yang akan dicatat dalam sejarah di mana kita melestarikan kebudayaan Jawa dan semua tradisi-tradisinya kita lestarikan. Tak mau kalah dengan sang ayah, AL pun juga datang untuk melihat-lihat kemarin, mengungkapkan ia cukup terpukau dengan mahakarya sang ayah. Ia percaya kepada sang ayah. Karena menurutnya, sang ayah Ahmad Dhani memang memiliki keahlian di banyak bidang, termasuk sebagai seorang konseptor. Tapi meski begitu, Al menuturkan ia sempat memberikan beberapa masukan. Pasalnya menurutnya, acara ini bukan cuma pesta, tapi bentuk nyata pelestarian budaya. Dan Al pun berharap besar. Ini bisa jadi contoh bagi generasi seusia atau di bawahnya untuk ikut melestarikan budaya Indonesia. Sementara itu disinggung soal kehadiran sang bunda, Al bilang belum ada konfirmasi, tapi undangan sudah diberikan. Ia cuma bisa bilang, lihat nanti.
Bagus. Royal banget. Karena kan emang ayah kan emang yang bangun rumah sendiri, ayah sendiri yang bangun. Jadi nggak pakai konseptor, nggak pakai desainer. Emang ayah kan emang konseptor juga, dari produser, konseptor. Isi udah 70 lah ya. Lihat kamera dong. 70-60%. Seberapa persen ini? Kemarin sih aku kesini baru gebyok 1. Pohon-pohon belum ada. Sekarang udah full. Tinggal soundnya belum masuk. Terus di pelaminan juga udah ada LED, ada stupa. Bagus sih, seru. Ada beberapa juga kayak misalnya ini karena aku mau yang cut yang ini. Tadi awalnya terlalu banyak kayak pohon atau bunga-bunga tapi terlalu hutan gitu. Jadi cut. Ya kita emang melestarikan budaya aja sih. Kita menunjukkan bahwa kayak bisa Gen Z kan jarang banget lah melestarikan budaya Jawa ataupun Sunda atau apapun. Nah, kita mencontohi untuk supaya generasi selanjutnya tuh bisa meniru. Belum ada konfirmasi, cuma udah keundang. Kan nanti. Di sisi lain, jika sebelumnya membahas momen Ahmad Dhani, persiapan, dan kehadiran Maya, kembali kita akan membahas kilas balik Al dan Alisa resmi menjadi pasangan suami istri. Seperti apa momen-momen yang terjadi di hari itu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Al-Ghazali dan Alisa telah resmi menjadi sepasang suami istri pada Senin, 16 Juni 2025 kemarin. Al-Ghazali dengan lancar mengucapkan ijab kabulnya di depan penghulu dengan satu tarikan nafas. Usai ijab kabul diucapkan, Al-Ghazali dan Alisa tampak langsung menangis terharu bahagia. Di sisi lain, momen bahagia lainnya juga terjadi saat Al-Ghazali berpidato di malam resepsi pernikahannya. Al mengungkapkan rasa bahagianya dan ungkapan terima kasih kepada orang tuanya tercinta. Di sini hari ini kita tidak hanya merayakan cinta. Kita merayakan keberanian karena jujur aja, menikah itu seperti naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan menyenangkan. Karena cinta sejati bukan tidak pernah bertengkar, tapi tentang bagaimana kalian tetap saling sayang meski beda pendapat, dan tentu saja saling tukar password Netflix. Sekali lagi terima kasih kepada semua sudah menjadi bagian dari cerita kami. Doa kami agar pernikahan ini selalu diberkahi, diberi kekuatan dan dipenuhi cinta hingga akhir hayat. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda atas kehidupan yang ayah dan bunda selalu ajarkan kepadaku untuk selalu menjadi manusia yang baik. Sementara itu, di tengah berbagai spekulasi soal kehadirannya, Maya Estianty memastikan hadir dalam pernikahan putranya. Maya juga menegaskan bahwa dalam rangkaian pernikahan tersebut, kehadiran sudah dipastikan akan hadir di acara utama. Kehadiran Maya juga sekaligus membantah kabar yang menyebut dirinya tidak akan hadir di momen penting bagi sang anak tersebut. Jadi gini, jadi memang kan yang acara yang disepakati sama aku, bapaknya Alisa, sama ya Mas Irwan itu kan tanggal sekian, 1 hari. Kemudian aku memang sudah ada jadwal bersama suami untuk pergi ke luar negeri. Al sama Alisa juga udah tahu bahwa aku memang nggak bisa hadir. Jadi memang pada saat hari H, kemudian 2 hari kemudian aku harus pergi ke luar negeri itu dia sudah tahu dari awal. Aku memang punya acara yang sangat sibuk bersama suamiku. Dan aku sebagai istri harus mendampingi suami gitu. Aku sebagai istri yang punya suami yang harus aku hormatin, itu memang aku harus mengikuti jadwalnya dia yang memang dia sibuk banget dan aku harus mengikuti acara-acara dia. Suamiku bukan orang yang tidak sibuk. Jadi benar-benar yang dia punya acara, aku mengikuti acara dia dan aku harus ngikutin dia kemanapun dia berada. Ya kan? Ya, terlepas dari berbagai hal terjadi, banyak pula tamu undangan yang datang dalam resepsi pernikahan Al dan Alisa kemarin. Seperti apa ucapan kebahagiaan dan doa?
yang mengalir dari tamu undangan yang hadir. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali, 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, terlepas dari berbagai hal terjadi, banyak pula tamu undangan yang menjadi saksi dalam kebahagiaan pernikahan Al dan Alisa kemarin. Ari Lasso sebagai sahabat baik Ahmad Dhani datang untuk memberikan doa terbaiknya, setali 3 uang dengan Ari Lasso. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, juga mendoakan agar rumah tangga yang dibangun Al dan Alisa nantinya bisa menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan sejahtera. Berjalan dengan lancar. Seperti apa, Mas? Berjalan dengan hikmat seperti upacara. Bagus, mudah-mudahan bahagia, sehat semuanya. Saya sudah mengucapkan selamat kepada Al Ghazali. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.